Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melanjutkan proses pembelajaran kita pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Adik-adik mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, mari kita awali perkuliahan ini dengan semangat belajar yang tinggi. Ingatlah bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Dengan pengetahuan, kita bisa lebih memahami dunia dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sebagai calon pendidik, tanggung jawab kita bukan hanya mengajar, tapi juga menginspirasi dan menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Saya berharap kalian semua selalu termotivasi untuk belajar, terus menggali ilmu, dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Jadikan setiap kesempatan belajar ini sebagai peluang untuk mengembangkan diri, memperluas wawasan, dan membekali diri menjadi pendidik yang profesional dan berakhlak mulia. Mari kita buka perkuliahan hari ini dengan bismillah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan barokah. Jenis pengetahuan yang disimpan dalam memori jangka panjang. Dalam psikologi pendidikan, pengetahuan yang disimpan dalam memori jangka panjang memainkan peran penting dalam proses belajar siswa. Memori jangka panjang adalah tempat penyimpanan informasi yang bertahan dalam waktu lama, bahkan bisa seumur hidup. Dalam konteks siswa SD, berbagai jenis pengetahuan yang mereka pelajari sehari-hari tersimpan dalam memori jangka panjang, yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif, declarative knowledge. Pengetahuan deklaratif adalah jenis pengetahuan yang bisa disadari dan dinyatakan secara verbal. Ini mencakup pengetahuan fakta dan pengetahuan pengalaman. Dalam memori jangka panjang, pengetahuan deklaratif terbagi menjadi dua subtype, memori episodik dan memori semantik. Memory episodic memory. Memori episodik menyimpan pengetahuan tentang pengalaman pribadi atau peristiwa spesifik yang dialami seseorang. Ini adalah memori tentang apa, di mana, dan kapan sesuatu terjadi. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa mengingat pengalamannya mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah pada hari Senin. Dia dapat mengingat peristiwa tersebut dengan detail, seperti suasana saat upacara, tempat dia berdiri di barisan, dan lagu kebangsaan yang dinyanyikan. Ini adalah bagian dari memori episodik, karena terkait dengan pengalaman pribadi di waktu dan tempat tertentu. 2. Memori semantik. Memori semantik menyimpan pengetahuan umum yang tidak terikat pada pengalaman pribadi. Ini termasuk fakta, konsep, aturan, dan informasi lain yang bisa diingat tanpa harus mengingat kapan dan di mana pengetahuan tersebut dipelajari. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa SD tahu bahwa ibu kota Indonesia adalah Jakarta dan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Informasi ini tidak terikat pada pengalaman pribadi atau peristiwa tertentu, tetapi merupakan bagian dari pengetahuan faktual yang dipelajari di sekolah. Siswa juga mengetahui bahwa 2 + 3 = 6, yang merupakan pengetahuan matematika yang mereka simpan dalam memori semantik. B. Pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu, dan biasanya terkait dengan keterampilan motorik atau kognitif. Pengetahuan ini tidak selalu disadari dan seringkali diakses secara otomatis setelah dikuasai. Contoh pengetahuan prosedural. Contoh motorik. Seorang siswa SD tahu bagaimana caranya menulis huruf dengan pensil atau cara menaiki sepeda. Meskipun mereka tidak dapat menjelaskan secara verbal setiap langkahnya, keterampilan ini disimpan dalam memori prosedural. Siswa SD yang telah belajar perkalian akan mampu mengerjakan soal perkalian dasar secara otomatis tanpa harus menghitung setiap kali. Misalnya, ketika mereka ditanya berapa hasil dari 4/5, mereka dapat langsung menjawab 20, karena keterampilan ini telah menjadi bagian dari memori prosedural. C. Pengetahuan tersirat, implicit knowledge. Pengetahuan tersirat atau memori implisit adalah jenis pengetahuan yang tidak memerlukan kesadaran penuh saat diakses. Ini bisa berupa kebiasaan atau respons otomatis terhadap rangsangan. Contoh pengetahuan tersirat. Contoh untuk siswa SD. Ketika seorang siswa SD berulang kali diminta untuk menepuk tangan setiap kali mendengar bunyi tertentu, mereka secara otomatis melakukannya tanpa berpikir secara sadar.
Ini adalah bentuk memori tersirat karena siswa tidak secara aktif berpikir tentang tindakan tersebut setiap kali bunyi itu muncul. Pengetahuan strategis. Pengetahuan strategis melibatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan pengetahuan deklaratif dan prosedural dalam konteks yang tepat. Ini sering terkait dengan keterampilan metakognitif atau kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan proses belajar sendiri. Contoh pengetahuan strategis. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa SD menggunakan strategi membaca tertentu, seperti mencari kata-kata kunci dalam soal ujian untuk memahami pertanyaan dengan lebih baik. Atau mereka mungkin menggunakan strategi menghafal kata-kata dengan menciptakan akronim untuk membantu mengingat informasi lebih mudah. 2. Proses penyimpanan pengetahuan dalam memori jangka panjang. Proses penyimpanan pengetahuan dalam memori jangka panjang melibatkan beberapa tahapan. A. Encoded. Pengetahuan diubah menjadi format yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Contoh untuk siswa SD, ketika siswa belajar fakta baru, seperti Perang Dunia II dimulai pada tahun 1939, informasi ini dikodekan dalam memori jangka panjang. B. Penyimpanan storage. Nah, setelah dikodekan, pengetahuan disimpan dalam memori jangka panjang, di mana ia dapat bertahan selama bertahun-tahun. Contoh untuk siswa SD. Setelah belajar tentang pahlawan nasional Indonesia, pengetahuan tersebut tersimpan di otak mereka, dan mereka bisa mengaksesnya ketika dibutuhkan di kemudian hari. Pengambilan. Pengetahuan yang telah disimpan diambil kembali saat diperlukan. Pengambilan memori. Pengambilan memori adalah proses mengakses kembali pengetahuan yang telah disimpan di dalam memori ketika dibutuhkan. Contoh untuk siswa SD. Siswa mengingat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia saat menjawab soal ujian di sekolah. Aplikasi pengetahuan dalam pembelajaran. Dalam psikologi pendidikan, memahami berbagai jenis pengetahuan sangat penting, karena hal ini mempengaruhi cara siswa belajar, memahami, dan mengingat informasi. Untuk siswa SD, penyimpanan pengetahuan dalam memori jangka panjang dapat difasilitasi melalui pengulangan dan latihan untuk memperkuat pengetahuan prosedural, penggunaan media visual dan contoh konkret untuk memperkuat memori episodik dan semantik, latihan strategi kognitif seperti teknik mengingat, mnemonik, bertujuan untuk membantu siswa menyimpan informasi dalam jangka panjang. Teknik ini melibatkan penggunaan akronim, asosiasi visual, atau pengelompokan informasi untuk memudahkan siswa dalam mengingat materi pelajaran. Model pemrosesan informasi dalam psikologi pendidikan menjelaskan bagaimana informasi diterima melalui memori sensorik, diproses di memori kerja, dan akhirnya disimpan dalam memori jangka panjang. Strategi pemrosesan informasi membantu siswa dalam setiap tahapan ini. A. Strategi atensi. Attentions. Atensi adalah langkah pertama dalam proses belajar. Siswa harus memperhatikan informasi yang relevan untuk memulai proses encoding. Contoh untuk siswa SD. Guru meminta siswa memperhatikan penjelasan tentang siklus air. Untuk menarik perhatian siswa, guru dapat menggunakan gambar visual seperti diagram siklus air atau memperagakan aliran air dari satu tahap ke tahap berikutnya. Siswa kemudian akan lebih fokus pada penjelasan guru. Strategi yang digunakan. Memberikan isyarat. Guru memberikan isyarat verbal seperti perhatikan gambar ini atau ini sangat penting untuk menarik perhatian siswa. Pengelolaan kelas. Mengatur lingkungan belajar yang tenang dan bebas gangguan, seperti mematikan televisi atau menutup jendela, membantu meningkatkan perhatian siswa. B. Strategi pengulangan. Rehearsal strategies. Pengulangan adalah salah satu strategi paling dasar dalam pemrosesan informasi, di mana siswa mengulang informasi berulang-ulang untuk meningkatkan penyimpanan dalam memori jangka panjang. Contoh untuk siswa SD, siswa menghafal tabel perkalian dengan mengulanginya secara terus-menerus. Mereka mungkin melafalkan tabel 2/2, 2/3, hingga 2/10 beberapa kali, hingga mereka mampu mengingatnya secara otomatis tanpa bantuan. Strategi yang digunakan. Pengulangan verbal. Siswa mengulang kata atau angka berulang-ulang untuk memperkuat ingatan. Pengulangan aktif. Siswa mempraktikkan soal matematika berulang kali sehingga mereka bisa mengingat konsepnya. Strategi elaborasi. Elaboration. Elaborasi adalah strategi di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan benda, membuat informasi lebih bermakna sehingga lebih mudah diingat. Contoh untuk siswa SD.
Guru menjelaskan bahwa peredaran darah manusia mirip dengan sistem irigasi yang mengalirkan air ke seluruh lahan pertanian. Dengan mengaitkan konsep peredaran darah dengan sesuatu yang lebih familiar bagi siswa, mereka lebih mudah memahami dan mengingat konsep tersebut. Strategi yang digunakan: asosiasi. Mengaitkan informasi baru dengan informasi lama yang sudah diketahui. Misalnya, menghubungkan fakta bahwa air mengalir ke seluruh tubuh seperti aliran sungai. Contoh konkret. Guru memberikan contoh nyata atau menggunakan analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti menggunakan cerita atau gambar. D. Strategi organisasi. Organisasi adalah strategi di mana informasi disusun dalam pola atau kategori yang logis sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Contoh untuk siswa SD. Siswa SD belajar tentang kelompok hewan. Guru dapat membagi hewan-hewan tersebut menjadi kategori seperti hewan darat, hewan air, dan hewan amfibi. Dengan mengorganisasi informasi berdasarkan kategori, siswa lebih mudah mengingat karakteristik setiap kelompok. Strategi yang digunakan: kategorisasi. Informasi dikelompokkan dalam kategori logis, misalnya mengelompokkan hewan berdasarkan habitatnya. Penggunaan diagram atau peta konsep. Guru dapat membuat peta konsep yang menunjukkan hubungan antara konsep yang dipelajari untuk memudahkan siswa memahami hubungan antar informasi. E. Strategi visualisasi. Visualisasi adalah strategi di mana siswa menggunakan gambar atau imajinasi visual untuk membantu mengingat informasi. Contoh untuk siswa SD, saat mempelajari tentang tata surya, guru meminta siswa menggambar planet-planet dan menghubungkannya dengan jarak dari matahari. Dengan cara ini, siswa dapat menggunakan gambar visual sebagai alat bantu memori untuk mengingat posisi dan urutan planet. Strategi yang digunakan: gambar dan diagram. Penggunaan gambar, grafik, dan diagram untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak. Imajinasi visual. Meminta siswa membayangkan bagaimana sesuatu bekerja atau terlihat seperti membayangkan aliran darah dalam tubuh. F. Strategi metakognitif. Metacognitive strategies. Strategi metakognitif melibatkan kesadaran siswa tentang proses berpikir mereka sendiri. Siswa yang menggunakan strategi ini mampu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajaran mereka. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa SD yang mempelajari pelajaran sejarah mungkin bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya benar-benar mengerti peristiwa yang terjadi selama proklamasi kemerdekaan? Siswa tersebut kemudian menggunakan strategi seperti membaca ulang atau bertanya kepada guru untuk memperjelas konsep yang belum dipahami. Strategi yang digunakan: monitoring pemahaman. Siswa secara aktif mengawasi pemahaman mereka terhadap suatu konsep dan menyesuaikan strategi belajar jika mereka merasa belum menguasai materi. Perencanaan dan evaluasi. Siswa membuat rencana untuk belajar, misalnya menentukan jadwal belajar, serta mengevaluasi efektivitas strategi belajar yang mereka gunakan setelahnya. J. Strategi mnemonik. Mnemonik adalah teknik khusus untuk membantu siswa mengingat informasi dengan menggunakan asosiasi yang mudah diingat, seperti akronim, kata kunci, atau rima. Contoh untuk siswa SD, guru mengajarkan akronim Mechiku Ibini untuk membantu siswa mengingat urutan warna pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Teknik mnemonik ini membuat informasi yang kompleks menjadi lebih mudah diingat. Strategi yang digunakan: akronim. Menggunakan huruf pertama dari setiap kata untuk membentuk kata baru. Misalnya akronim Mechiku Ibini. Membuat sajak atau lagu sederhana untuk mengingat konsep atau daftar informasi. Usia adalah strategi di mana siswa mengulangi atau berlatih materi dalam interval waktu tertentu daripada mempelajari semuanya sekaligus. Contoh untuk siswa SD. Seorang siswa yang mempersiapkan ujian matematika melakukan beberapa soal latihan setiap hari selama seminggu daripada mempelajari semuanya dalam satu malam. Dengan cara ini, siswa dapat memperkuat ingatan mereka secara bertahap dan lebih efektif. Strategi yang digunakan: mengatur waktu belajar dalam periode pendek secara sistem, bukan belajar secara intens dalam satu waktu yang lama. Pengulangan terjadwal. Mengulang materi pada waktu yang terpisah untuk membantu memperkuat ingatan. Saudara-saudara, kita telah menjelajahi berbagai strategi pemrosesan informasi yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Dengan memahami cara kita menerima, memproses, dan menyimpan informasi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan.
Ingatlah bahwa belajar bukan hanya sekadar menghafal, tetapi juga tentang memahami, mengaitkan, dan menerapkan ilmu yang kita peroleh. Setiap usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita adalah langkah menuju kesuksesan. Jadi, jangan pernah ragu untuk terus belajar, eksplorasi, dan berinovasi. Motivasi saya untuk kalian semua. Kesuksesan tidak datang kepada mereka yang menunggu. Kesuksesan datang kepada mereka yang berusaha dan berjuang untuk mencapainya. Jadi, tetaplah semangat dalam belajar, karena setiap pengetahuan yang kita miliki adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi cahaya dalam setiap langkah kita, memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk terus belajar dan menerapkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.